Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompresi citra dengan metode lossless dengan menggunakan teknik RLE. Baik, pertama-tama kita lihat dulu apa sih kompresi citra itu. Jadi kompresi citra itu adalah proses untuk mengurangi ukuran file gambar tanpa mengurangi kualitas secara signifikan. Jadi terdapat ada dua jenis kompresi, yaitu satu lossy atau kehilangan data, dan kedua lossless tanpa kehilangan data, di mana jadi kalau kita menggunakan teknik lossy artinya ukuran file citra kita bisa berkurang, tetapi cara mengurangi itu adalah dengan menghilangkan sebagian data, tapi secara keseluruhan citra visualnya itu tampaknya itu tidak terlalu nampak, apalagi dengan tampak secara kasat mata seperti itu. Tapi dia kehilangan data. Nah, kalau lossless, dia ukuran citra juga bisa berkurang, tapi dijamin data tidak hilang seperti itu. Nah, jadi untuk apa tujuan kompresi citra? Yang pertama yaitu untuk mengurangi ukuran file untuk efisiensi penyimpanan, kemudian untuk mempercepat transmisi gambar melalui jaringan. Jadi kalau gambar semakin kecil kan semakin cepat dikirimkan gambar, apalagi melalui internet seperti itu. Menghemat bandwidth, dan atau untuk khusus untuk lossless kita pastikan gambar kualitas tetap utuh seperti itu. Nah, jadi secara khusus apa sih itu kompresi lossless? Itu teknik kompresi tidak menghilangkan informasi gambar. Gambar dipastikan karena tidak ada informasi yang hilang dapat dikembalikan ke bentuk asli 100%, dan ini cocok untuk citra medis, arsip, dan dokumen digital. Nah, kemudian untuk teknik-tekniknya, jadi di sini ada RLE yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pengertian umumnya itu adalah teknik pengompresian data dengan menyimpan nilai dan jumlah pengulangannya. Kemudian ada juga teknik Huffman coding, yaitu menggunakan kode pendek untuk simbol yang sering muncul, dan Plosive Welch, yaitu berbasis kamus yang menyimpan pola berulang sebagai referensi dalam sebuah tabel. Dan ada juga predictive coding, memprediksi nilai pixel berdasarkan tetangganya. Kemudian beberapa format gambar menggunakan lossless, ada PNG, GIF, BMP, sama TIFF seperti itu. Kemudian contoh penerapannya ada digital arsip dokumen. Jadi ini kan karena arsip dokumen, apalagi dokumen legal, maka gambar hasil scan karena dia perlu dipastikan keasliannya, berarti kita tidak boleh mengurangi data sama sekali situ, karena kita butuh yang aslinya. Kemudian gambar teknik atau CAD. Jadi karena gambar teknik perlu presisi tinggi, jadi kalau misalnya ada data yang hilang ketika dikompresi, dikhawatirkan data yang hilang itu adalah detail penting, jadi jangan sampai hilang. Dan kemudian citra medis, nah karena ini berhubungan dengan penyakit, kembali lagi kalau dia hilang takutnya penyakit gambar yang hilang itu adalah penyakitnya seperti itu. Baik. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, kembali lagi tidak kehilangan data dan gambar asli yang dapat dipulihkan, itu pasti kelebihannya. Tapi kekurangannya terdapat pada dibandingkan lossy, ukuran filenya lebih besar karena dia tidak ada data yang dihilangkan. Tapi tekniknya lebih pada bagaimana caranya data yang diulang itu bisa diperkecil seperti itu untuk penyimpanannya. Sedangkan lossy memang bahkan ada beberapa teknik lossy yang sama juga menyimpan bagaimana pengulangannya, tapi ditambah lagi dengan menghapus data yang yang secara visual mungkin tidak akan berbeda, dan dalam hal ini pun menghapus terkadang juga disamakan saja dengan warna tetangganya seperti itu, makanya bisa lebih kecil. Tetapi dampaknya apa ketika mau dibalikkan ke aslinya, tidak bisa seperti itu. Kemudian ya kurang efisien untuk gambar kompleks seperti foto. Kenapa? Karena tadi untuk lossless, karena tekniknya adalah menyimpan berapa kali nilai yang sama berulang. Nah, kalau foto biasanya dia nilainya lebih banyak yang acak seperti itu, makanya lebih sedikit mengalami pengulangan seperti itu. Kemudian ini adalah perbandingan lossless dengan lossy. Jadi ya ini seperti yang kita bahas sebelumnya.
Misalnya kayak kualitas gambar 100% lossy menurun, ukuran file lossy lebih kecil, reversibilitas lossless bisa, lossy tidak, dan data formatnya adalah di lossy adalah JPEG dan webpage gitu. Nah, baik, kita langsung lihat bagaimana contoh aplikasinya. Jadi kembali lagi saya buat dalam aplikasi Python. Baik, ini adalah aplikasi Python-nya. Jadi kita akan lihat dari kode utamanya, dari yang main-nya. Jadi sini langsung kita di sini kembali lagi kita pakai GUI. Jadi di sini saya bagi dalam 5 baris. Jadi baris pertama akan ada, oke, kita lihat dulu mungkin untuk programnya secara umum. Kalau saya jalankan, ada baris pertama, nanti baris kedua di sini untuk gambarnya, ada baris ketiga untuk progress bar, baris keempat untuk info hasil kompresi, kelima ada button untuk download file hasil kompresi. Jadi itu gambaran umum antar mukanya. Jadi di sini kita bisa lihat ada upload icon. Jadi dari kiri ke kanan ada upload icon untuk nama path-nya dan button kompresnya, seperti itu. Nah, untuk kita lihat di bagian upload button-nya, maka di sini untuk komennya kita panggil fungsi upload file, seperti itu. Jadi fungsi upload file kita lihat, fungsi upload file ada di di sini. Jadi untuk fungsi upload filenya di sini, jadi karena ini kan untuk membaca gambar saja. Jadi kembali kita minta kita buka filenya, kita suruh user pilih letakkan filenya di mana dengan format gambar yang diterima, misalnya ini PNG, JPEG, JPEG, BMPT. Nah, kemudian jika sudah dipilih, maka kita di sini pakai string dari tkinter, di mana jadi di sini ada tadi pathvar, ini jadi pakai dari library tkinter stringnya. Jadi di situ ada di situ sudah ada fungsi set dan get. Jadi set itu berarti kita masukkan nilai pathvar berdasarkan apa nama file path-nya, seperti itu. Nah, terus untuk di kita buat juga, kita panggil fungsi preview image itu untuk menampilkan gambar originalnya. Oke, jadi untuk fungsi preview image ini kita pakai try dan accept. Kita kenapa pakai try dan accept? Takutnya kalau misalnya ada error pada gambarnya, tidak akan menyebabkan program berhenti, seperti itu. Jadi di sini kita tampilkan gambarnya. Oke, jadi itulah yang akan dilakukan upload button, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini, jadi sini hanya akan menampilkan nama path-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pakai entry di sini, pakai widget entry seperti itu. Nah, kemudian untuk button compress-nya, button compress di sini kita pakai pada komennya atau apa yang dilakukan di button compress, kita panggil fungsi compress image. Jadi fungsi compress image, kita lihat compress image, oke, di sini. Nah, kemudian di sini path, kembali lagi kita pakai metode yang sudah ada dalam pathvar, yaitu metode get untuk memasukkan nilai pathvar ke dalam variabel path. Oke, jadi kemudian di sini kita tetapkan progress barnya, kita nolkan. Kemudian kita pakai lagi try dan accept. Kemudian pada try-nya kita akan melakukan kompresi data. Jadi di sini di kompres data, di sini kita panggil RLE image, fungsi RLE image. Jadi di sini kita lihat fungsi RLE image. Di sini RLE image. Nah, di sini kita masukkan dulu, kita siapkan image yang akan kita kompresi. Jadi di sini
gambarnya, citranya kita baca berdasarkan path-nya, kemudian kita ubah ke dalam, kita ambil nilai-nilai pixelnya seperti itu, kita masukkan ke dalam list, kemudian kita panggil fungsi rl compress, dan nanti hasil itu akan kita simpan dalam variable compress data. Jadi fungsi rl compress isinya apa? Jadi kita lihat di sini untuk rl compress. Jadi di sini kita siapkan dulu variabel untuk nanti menyimpan data hasil kompresnya. Nah, kemudian di sini countnya sama dengan 1, itu kenapa? Karena baik kita lihat dulu mungkin apa sih RLE itu gitu. Baik, jadi teknik RLE itu adalah tadi seperti disebutkan sebelumnya, kita akan menghitung berapa kali nilai pixel berulang dari kita simpan nilainya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada contoh pixel 5x5 seperti ini, maka kita hitung, jadi misalnya dari kiri ke kanan, misalnya dari atas ke bawah. Jadi misalnya ini ada pixel 1, 2, 3, 5 kali, maka kita tuliskan berapa kali diulang, terus nilai pixelnya seperti itu. Nah, kemudian berarti baca lagi, oh ada 2, 4, 5, 4 kali, maka tulis berapa kali diulangi dan nilai pixelnya. Itu seterusnya hingga seluruh pixel citra di scan. Maka di sini yang dari awalnya citra direpresentasikan dengan dalam 25 byte tinggal menjadi 12 byte seperti itu. Berarti kan ada kompresi data begitu. Baik, kita kembali lagi ke kodenya. Di sini kita pakai count. Jadi kita akan menghitung berapa kali nilai pixelnya berulang seperti itu. Jadi dan di sini untuk hanya untuk merekam beberapa progres ya begitu. Jadi yang nanti bar dari 0 sampai 100%. Kemudian inilah pengulangannya. Jadi misalnya, jadi kan tadi yang nilai pixelnya itu kan disimpan dalam data gitu. Maka kita kan baca satu persatu dari 1 sampai panjang list datanya ya. Tadi kan kita simpan di list seperti itu. Nah, kita baca satu-satu. Jadi ketika data yang di scan, yang saat ini di scan sama dengan data yang di scan sebelumnya, nah maka kita naikkan nilai countnya berapa kali berulang seperti itu. Nah, di sini ada kenapa ada pembatas kondisinya juga adalah kurang dari 255, karena kita lihat tadi kalau grayscale itu kan dia disimpan dalam nilai 1 byte atau 8 bit seperti itu, dan 8 bit itu nilai maksimalnya 255. Jadi kalau ada countnya sudah mencapai 255, maka stop dulu nilai pengulangannya, karena 1 bit nilainya tidak boleh melebihi 255 seperti itu. Nah, atau kalau tapi jika tidak, maka kita masukkan nilai countnya tadi beserta beserta nilai pixel data sebelumnya ke dalam array compress ini seperti itu. Nah, di sini hanya untuk mengupdate progress barnya. Jadi setiap melakukan 100 kali proses, dan di sini setiap kali mengulangi proses 100 kali, maka kita update progress barnya seperti itu. Jadi di sini setelah jadi nanti di sini terakhir akan dimasukkan semua nilai terakhir yang data yang di scan seperti itu. Kemudian di sini nanti akan saya bahas kenapa saya lakukan print nilai kompresnya di sini. Nah, kemudian setelah itu berarti kita membalikkan nilai hasil kompresnya yang tadi ada di compress image ya, kalau tidak salah, di RLE image. Kita lihat RLE image ya. Oke, di sini maka compress data kan mempunyai nilai dan akan dikembalikan nilai untuk compress data, image size, jadi ukuran gambar originalnya, dan image mode-nya. Kemudian kita balik lagi ke sini berarti, nah maka compress path. Nah, jadi di sini kita simpan
kita simpan secara sementara nilai kompresnya karena kita mau bandingkan hasil nilai ukuran file kompres dengan file original seperti itu. Jadi kita lihat di sini compress size. Jadi kita dapatkan dari metode ini dengan path compress tadi yang kita simpan secara sementara itu. Oke. Nah, di sini kita untuk penghitungan rasio nilai kompresnya, yaitu 100 dikali 1 kurang perbandingan ukuran kompres file dengan ukuran citra original seperti itu. Oke, di sini jadi apa namanya? Kita tampilkan info nilainya tadi. Oke. Nah, itu yang dilakukan untuk compress button. Nah, tadi preview gambar tadi kita sudah lihat. Jadi untuk menampilkan tempat hanya untuk menampilkan gambarnya. Kemudian progress bar di baris ketiga. Nah, di sini untuk info ukuran file tadi kan kita lihat ada disimpan di size info. Oke. Kemudian untuk tombol unduhnya berarti untuk mengunduh file hasil kompres, di mana di sini ada komen di fungsi download file. Jadi download file. Oke. Di sini jadi kita tanyakan di mana mau simpan filenya seperti itu saja. Baik, kita lihat hasil bagaimana programnya dijalankan. Jadi jika saya jalankan seperti ini, maka saya akan pilih contoh citra. Jadi, nah ini citra grayscale. Jadi kita coba buka. Nah, kemudian kita lakukan kompresi seperti ini. Jadi tadi lihat hasil loading progress barnya ya, tadi sampai full. Nah, kita lihat di sini setelah dilakukan kompresi gambar RLE dari ukuran aslinya adalah 263 KB, hasil ukuran kompresi adalah 481 KB. Jadi di sini malah hasil kompresi meningkat. Maka kita lihat nilai kompresi malah minus. Nah, sebentar saya akan bahas. Jadi di sini kita lihat dulu fungsi downloadnya. Jadi fungsi download di sini bisa kita buat nama misalnya lighthouse gitu ya, lighthouse, mungkin seperti ini saja. Oke. Oh, ada yang saya contohkan tadi sebelumnya yang saya tes. Oke. Nah, jadi kenapa hasil kompresinya lebih tinggi seperti itu? Nah, itu karena pertama jadi di sini apa namanya? Saya formatnya sudah BMP. Jadi BMP pada umumnya tidak mengalami kompresi atau kompresi yang kecil saja. Jadi penyebab utamanya itu karena di sini sebenarnya nilai citranya tidak halus, banyak yang berubah walaupun dia kecil, tapi tetap kalau nilai pixel berubah. Jadi sini kelemahannya RL kelihatan bahwa kalau misalnya citranya itu adalah foto, maka ada yang sering-sering berubah warnanya, maka nilai hasil kompresi jelek atau bahkan bisa lebih besar. Jadi kalau misalnya kita lihat buktinya, nah disitulah tadi saya simpan kode print nilai kompresnya supaya kita bisa lihat. Jadi kalau saya misalnya tutup, kemudian saya buat printnya tadi, oke, saya buat tidak komen seperti ini, kemudian kita jalankan kembali. Maka ketika kita buka, kita lakukan RLE, oke, di sini dia sudah selesai. Maka kita lihat di sini ada hasil print nilai kompresnya. Kemudian akan saya kopikan. Kalau kita lihat hasil nilainya, maka kita lihat di sini dari yang paling atas, nilai paling atas, maka banyak nilai yang mengalami hanya satu kali pengulangan. Bayangkan kalau dia mengalami satu kali pengulangan saja sebenarnya. Jadi setiap citra yang mengalami satu pengulangan, maka ukurannya sebenarnya meningkat 2 kali lipat seperti itu. Bahkan yang mengalami dua kali pengulangan saja, maka hasilnya itu hanya tidak akan mengalami ukuran perbedaan kompresi seperti itu. Makanya untuk RLE ini harus minimal 3 kali pengulangan baru kita bisa melihat efek kompresinya seperti itu. Nah, ini bisa saya buktikan dengan
pakai gambar yang banyak mengalami pengulangan nilai. Misalnya seperti ini. Oh mungkin, oke, saya tidak tutup dulu. Jadi kalau misalnya saya pakai gambar baru, nah ini saya sudah siapkan gambar yang secara horizontal dia akan berulang, tapi secara vertikal berubah-berubah nilainya. Tapi di sini kita lihat banyak perulangan. Jadi kalau kita buka yang ini, kemudian kita lakukan kompresi, maka lihat dari 288 dari teks yang hanya sebanyak 28.783 baris hingga 86 baris. Dan tadi kita lihat hasilnya, hasil kompresi adalah lihat 98%. Jadi dari 91 kilobyte tinggal 1 kilobyte. Karena kalau kita lihat nilai hasilnya, maka lihat hanya sedikit ini. Jadi nilai pixel 218 terulang 255 kali. Saya di sini tambah 45 kali. Jadi saya, karena ini citra 300 kali 300, jadi setiap baris memiliki 300 pixel seperti itu. Tapi kita lihat tadi, karena kita batasi pengulangan tidak boleh dari 255 karena nilai 1 byte adalah 8 bit, adalah maksimal 255, maka kalau dia nilainya lebih 255, maka akan terbagi dua seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini pengulangannya banyak. Maka saya berulang adalah 300 kali, maka bisa dikompresi dengan sangat besar. Jadi di situ kelemahan, kita bisa lihat kelemahan dan kelebihan RL. Jadi kelebihan RL adalah untuk citra yang banyak menggunakan warna-warna yang sama. Tapi ketika dia warnanya berasal dari foto yang biasanya memiliki perubahan warna walaupun dia gradual, walaupun dia smooth, itu tetap sangat mempengaruhi RLE seperti itu. Oke, baik, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.